Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Jud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masih pada SKD TIU, yaitu terkait tentang penalaran silogisme. Nah, teman-teman, dulu pada saat saya ikut tes CPNS 2018 itu ini yang buat saya bingung ya, bagaimana cara menyimpulkan silogisme ataupun premis-premis dari silogisme tersebut. Oke teman-teman, sebelum kita mulai masuk kepada contoh-contoh soalnya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah. Oke teman-teman, langsung saja kita akan lihat soal yang pertama. Perhatikan baik-baik teman-temannya, jangan sampai terkecoh dengan soal. Semua anak berumur kurang dari 7 tahun adalah siswa TK. Ricci berumur 1 tahun. Kesimpulan yang tepat adalah A. Ricci berumur kurang dari 7 tahun. B. Ricci adalah siswa TK. C. Anak umur 1 tahun adalah Ricci. D. Ricci bukan siswa TK. E. Ada anak yang berumur 5 tahun bukan siswa TK. Nah teman-teman, ini yang ditanya kesimpulan dari pernyataan di atas ya, apa yang tepat. Oke, silakan dijawab teman-teman. Oke, langsung saja. Jawaban yang tepat untuk soal yang pertama adalah B. Ini langsung saya tandain ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu Ricci adalah siswa TK. Nah, kenapa ini jawabannya? Nah teman-teman, jadi ini ada trik ya. Jadi kata kuncinya itu ada kata semua. Nah ini teman-teman ya, semua. Jadi perhatikan, pada kalimat pertama kata semua membuat hasilnya sesuatu kepastian. Nah, jadi tidak ada pengecualian, bahwasanya ini semua anak berumur kurang dari 1 tahun adalah siswa TK. Berarti nggak ada pengecualian, berarti semua. Ya. Nah, jadi Ricci berumur 1 tahun. Nah, jadi kalau kita lihat pilihan A, Ricci berumur kurang dari 7 tahun, itu benar. Ya. Tetapi hanya sesuai dengan kalimat kedua. Ricci berumur 1 tahun nih ya teman-teman ya. Hanya sesuai dengan kalimat yang kedua, namun tidak sesuai dengan kalimat yang pertama. Namun kalau B, Ricci adalah siswa TK, itu tepat karena penarikan kesimpulan yang tepat dari dua kalimat tersebut, yaitu dari semua anak berumur kurang dari 7 tahun adalah siswa TK. Ricci berumur 1 tahun. Maknanya Ricci adalah siswa TK. Jelas ya teman-teman? Jadi jawaban yang tepat adalah B. Oke teman-teman, jelas ya? Kita akan lanjut soal selanjutnya. Semua hewan di kebun binatang menempati kandang yang bersih. Harimau merupakan salah satu penghuni kebun binatang. Kesimpulan yang tepat adalah A. Semua harimau tinggal di kebun binatang. B. Harimau menempati kandang yang bersih. C. Harimau hewan yang bersih. D. Beberapa harimau tinggal di kebun binatang. E. Semua harimau yang tinggal di kebun binatang itu bersih. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Nah ini hampir sama ya, seperti soal nomor 1. Oke, langsung saja. Jawaban yang tepat adalah B. Harimau menempati kandang yang bersih. Kenapa jawabannya ini? Karena kita kembali lagi ya. Perhatikan lagi soalnya, kita lihat triknya.
itu kata kuncinya itu adalah semua. Sama ya seperti tadi ya teman-teman, adalah semua. Nah, jadi pada kalimat pertama itu seperti yang tadi kita bilang, semua hewan di kebun binatang menempati kandang yang bersih. Semua hewan di kebun binatang, berarti tanpa pengecualian. Nah, harimau merupakan salah satu penghuni kebun binatang. Maknanya harimau menempati kandang yang bersih. Nah, jelas ya teman-teman. Kenapa? Karena pada pernyataan yang pertama, semua hewan di kebun binatang menempati kandang yang bersih. Harimau merupakan salah satu penghuni kebun binatang, yang artinya harimau ini menempati kandang yang bersih. Jelas ya teman-teman. Memang kalau soal tipe logis ya, ataupun silogisme ini merupakan penalaran yang tidak langsung teman-teman. Jadi kalau misalkan silogisme ya, itu penalaran tidak langsung. Jadi kalau misalnya bentuk soalnya itu emang agak membingungkan. Jadi kalau misalkan kita lihat jawabannya itu hampir semua benar teman-teman. Jadi dalam konsep penalaran logis ataupun silogisme itu ada dua konsep ya, yaitu ada premis, kesimpulan, kemudian yang kedua itu bersifat khusus. Nah, kalau yang kesimpulan seperti yang soal ini, yang nomor 1 dan nomor 2 tadi. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan ada banyak kata-kata semua, itu perlu diperhatikan. Berarti semua itu ada kata kuncinya itu tidak ada pengecualian. Nah, jadi kita balik lagi ke yang pertama. Kita lihat pernyataan yang pertama itu apa yang dimaksud gitu. Nah, berbeda nanti dengan sebagian gitu. Jadi ada juga yang berkesinambungan antara pernyataan yang pertama dengan pernyataan yang kedua. Itulah penalaran logis. Jadi penalaran yang tidak langsung gitu teman-teman. Jadi ada premis kesimpulan, kemudian ada premis khusus. Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya. Semua mahasiswa Universitas Gatotkaca adalah pekerja lulus tepat waktu. Sebagian mahasiswa Universitas Gatotkaca adalah pekerja di PT X. Kesimpulan yang tepat adalah A. Semua mahasiswa Universitas Gatotkaca lulus tidak tepat waktu. B. Semua mahasiswa Universitas Gatotkaca bekerja di PT X. C. Semua pekerja PT X menjadi mahasiswa Universitas Gatotkaca. D. Sebagian pekerja PT X yang menjadi mahasiswa di Universitas Gatotkaca lulus tepat waktu. E. Semua pekerja PT X yang menjadi mahasiswa di Universitas Gatotkaca lulus tepat waktu. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Nah, ini ada mengandung dua premis ya teman-teman ya. Nah, jadi perhatikan di kedua pernyataan ini. Pertama kita lihat, semua mahasiswa Universitas Gatotkaca adalah pekerja lulus tepat waktu. Kemudian yang kedua, sebagian mahasiswa Universitas Gatotkaca adalah pekerja di PT X. Jadi kira-kira ini apa yang dapat diambil kesimpulannya? Oke, langsung saja saya akan menjawab pertanyaannya. Yaitu jawaban yang paling tepat dari pernyataan ini adalah D. Sebagian pekerja PT X yang menjadi mahasiswa di Universitas Gatotkaca lulus tepat waktu. Nah, kenapa jawabannya ini D? Nah, jadi kita lihat lagi. Yang pertama sekali, pernyataan yang pertama, semua mahasiswa Universitas Gatotkaca adalah pekerja lulus tepat waktu. Premis yang pertama adalah kata-kata semua. Kemudian yang kedua, sebagian mahasiswa Universitas Gatotkaca adalah pekerja di PT X. Ini premis yang kedua adalah sebagian. Jadi ada dua premis di sini, ada semua, ada sebagian. Nah, jika premis kedua premis ini ada itu antara semua dan sebagian, maka kesimpulan yang dipakai adalah sebagian. Nah, karena apa? Ini di sini ada pengecualiannya gitu. Tapi kalau misalkan di pernyataannya itu nggak ada kata-kata sebagian, maka itu mutlak. Semuanya itu hasilnya itu tanpa pengecualian ya. Namun ini ada kata-kata sebagian.
Nah, jadi kesimpulan dari kedua pernyataan ini adalah sebagian. Nah, kita ambil lagi kata-kata sebagian. Jadi dari pilihan jawaban ini ada satu pilihan jawaban yang tepat, yaitu sebagian. D. Sebagian pekerja PTX yang menjadi mahasiswa di Universitas Gatot-Kaca lulus tepat waktu. Nah, teman-teman, jadi seperti itu. Jadi cara penarikan kesimpulan itu berdasarkan pernyataan pada soal. Nah, jadi kita tidak perlu menilai pernyataan tersebut benar atau salah gitu dalam pernyataan sehari-hari. Itu yang penting bagaimana cara kita itu menarik kesimpulan gitu ya, teman-teman. Karena ini ada juga ya, kalau misalkan soal tipe seperti ini itu ada kata-kata seperti sementara, beberapa, sebagian, ada. Itu sama dengan sebagian ya, sebagian sama dengan beberapa sama dengan ada. Jadi kalau misalkan itu ada diganti dengan beberapa kata-kata yang lain ya. Dan kadang juga soal nggak menggunakan kata sebagian, menggunakan kata beberapa, ada. Nah, maka kalau misalkan pernyataannya seperti itu, maka dapat jawaban sementara ya, mendapat jawaban sementara. Itu hanya berfungsi untuk menegaskan, karena dia itu sifatnya ada pengecualian ya, teman-teman. Nah, oke, jelas ya, teman-teman? Karena kalau kita berbicara silogisme itu hampir serupa dengan logika matematika, teman-teman, ya. Logika matematika. Jadi kan ada nih, kalau misalkan logika matematikanya, kalau misalkan awalnya benar, akhirnya benar, maka dianggap benar. Itu logika matematika. Kemudian jika awalnya benar, akhirnya salah, maka dianggap salah, gitu. Ini gitu juga dengan silogisme ini, gitu. Karena kalau konsep matematika itu hampir sama, namun ini pemikirannya itu penalaran silogisme ya. Seperti itu, teman-teman. Oke, jelas? Kita akan lanjut soal selanjutnya. Ya. Hanya jika berbakat dan berlatih keras, seorang atlet dapat sukses sebagai atlet profesional. Kesimpulan yang logis dapat ditarik dari pernyataan di atas adalah, nah ini berbeda lagi nih, teman-teman ya. Bentuk soalnya ini berbeda lagi. A. Jika seorang atlet berbakat dan berlatih keras, maka ia akan sukses sebagai atlet profesional. B. Jika seorang atlet tidak sukses sebagai atlet profesional, maka ia tidak berbakat. C. Jika seorang atlet tidak sukses sebagai atlet profesional, maka ia tidak berlatih keras. D. Jika seorang atlet tidak berbakat atau tidak bekerja keras, maka ia akan sukses sebagai atlet profesional. E. Jika seseorang sukses jadi atlet profesional, maka dia harus berlatih keras meskipun tidak berbakat. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat ya? Jadi bagaimana cara kita menarik kesimpulan yang logis ya dari pernyataan di atas? Oke, langsung saja jawaban yang tepat dari pernyataan ini adalah A. Jika seorang atlet berbakat dan berlatih keras, maka ia akan sukses sebagai atlet profesional. Nah, jadi dalam konsep penalaran logis ini, kalau soal seperti ini menggunakan kata-kata hanya jika. Nah, ini perhatikan teman-teman ya. Hanya jika. Ini memberi arti sebagai syarat mutlak, sehingga syarat mutlak untuk untuk sukses menjadi atlet profesional untuk menjadi atlet profesional yang sukses adalah berbakat dan bekerja keras. Nah, jadi kalau misalkan ada kata-kata seperti ini ya, hanya jika. Kalau misalkan enggak berlatih keras ataupun tidak berbakat, maka itu enggak akan jadi atlet profesional. Itu maksudnya. Berarti maknanya ini sebagai syarat mutlak. Nah, jadi tidak boleh satu syarat saja terpenuhi. Nah, karena ini di sini dibilang dua kan, berbakat dan berlatih keras.
Nah, jadi kesimpulan yang tepat adalah jika seorang atlet berbakat dan berlatih keras, maka ia akan sukses sebagai atlet profesional. Nah, jadi kalau misalkan kita kalau penalaran logis dulu ya, waktu saya ikut tes CPNS 2018 lalu, itu memang kalau soal tipe silogisme emang kita anggap remeh. Namun padahal kita itu kadang-kadang terkecoh ya, karena mungkin kita kira itu jawaban kita itu lebih tepat gitu. Namun kita nggak ngerti bagaimana unsur premis yang ada di dalamnya. Karena ini kata kuncinya itu ada di depan. Ini kan hanya jika. Hanya jika, berarti ini merupakan syarat berbakat. Apa syaratnya? Itu berbakat dan berlatih keras. Jadi ini mutlak, nggak boleh salah satu. Kalau misalkan berbakat aja namun nggak berlatih keras, itu nggak akan bisa. Kemudian kalau misalkan berlatih keras aja nggak berbakat, itu nggak bisa. Karena apa? Kata kuncinya ini ada hanya jika. Perhatikan aja, ini hanya jika. Hanya jika. Nah, kemudian karena kalau misalkan dalam silogisme ya, dalam penalaran logis ini, itu kata-kata yang paling utama yang harus kita pegang. Itu adalah kata kuncinya. Ada sementara, kemudian apalagi semua gitu. Itu adalah kata kunci. Maka pernyataan yang pertama itu menentukan pernyataan yang kedua, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang tepat. Jelas ya teman-teman? Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya. Sarjana yang lulus dengan predikat cum laude harus memiliki indeks prestasi di atas 3,5. Beberapa mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan indeks prestasi di bawah 3,5. Kesimpulan yang tepat adalah A. Semua mahasiswa tidak lulus dengan predikat cum laude. B. Semua mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan predikat cum laude. C. Beberapa mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan predikat cum laude. D. Beberapa sarjana yang lulus cum laude memiliki indeks prestasi di bawah 3,5. E. Semua mahasiswa yang menjadi sarjana memiliki indeks prestasi di atas 3,5. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Nah, jadi soal ini hampir sama seperti soal sebelumnya ya, teman-teman ya. Soal nomor 2 ya, kalau saya nggak salah ya, hampir sama ya. Namun ini tidak di awal katanya itu tidak menggunakan kata-kata semua ya, teman-teman. Ini langsung menyangkut pada kata-kata sarjana yang lulus. Nah, jadi kata-kata yang utamanya ini tidak digunakan. Nah, ya, kemudian ya, langsung saja saya akan jawab pertanyaannya. Jawaban yang tepat adalah C. Beberapa mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan predikat cum laude. Nah, jadi ini dari dua pernyataan ya, yaitu sarjana yang lulus dengan predikat cum laude harus memiliki indeks prestasi di atas 3,5. Ini adalah premis yang pertama, mutlak menjadi syarat untuk premis yang kedua. Nah, apa premis yang kedua? Beberapa mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan indeks prestasi di bawah 0,5. Nah, di premis kedua itu disebutkan mahasiswa saja, yang sebagian mahasiswa saja ya. Jadi karena dibilangnya di sini beberapa, berarti kan sebagian, jadi tidak semua. Beberapa mahasiswa saja. Nah, jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya karena sebagian mahasiswa saja yang memenuhi syarat di premis yang pertama, jadi maknanya beberapa mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan predikat cum laude. Nah, jadi seperti itu teman-teman cara dalam menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan. Nah, jadi jelas ya teman-teman. Jadi dalam hal premis ya, premis silogisme, penalaran logis. Nah, jadi ini memang agak pusing ya, agak sulit sedikit ya, karena di sini bagaimana cara kita itu dalam menarik kesimpulan ya teman-teman. Jadi dalam episode ini saya tidak membahas banyak soal tentang penalaran logis, itu mungkin di episode selanjutnya saya akan tambah lagi soalnya.
Jadi pelajari dulu soal-soal yang udah saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan soal-soal penalaran logis di episode selanjutnya. Jadi silahkan tunggu episode selanjutnya teman-teman, mudah-mudahan membantu ya. Oke teman-teman, syukran, jazakumullahu khairan katsir. Semoga soal-soal ini bermanfaat bagi kita semua dan pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, itu semata-mata datangnya dari kesalahan saya, dan apabila ada yang bisa diambil manfaatnya, alhamdulillah silahkan diambil manfaatnya. Oke teman-teman, ikutin terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, apabila ada komentar, saran, kritikan, silakan masukkan di bawah kolom komentar. Insya Allah akan ditanggapi. Oke teman-teman, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.